Kenalkan, nama saya Bayu Bagus Sadewo, alamat Hmm. Dek Sampean Gresik, asal sekolah SMK Negeri 1 Lamongan. SMK Lamongan, duduk. Oh ya, deket ya, duduk sampean sama Lamongan ya. Iya, Bu. Oke. Terus siapa lagi nih? Yusuf Maulana. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, asal sekolah SMA Negeri 1 Lamongan. Alamat saya Desa Rejosari, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Lamongan. Kalau kuliah offline ya apa Ya. Mas jenengan? Ya, nggak apa-apa, Bu. Gak Itu apa-apa. aja. Gak apa-apa. Ngekos nanti ke rumah temennya. Apa gimana? Enggak, Bu. PP aja. PP? Lah nggak jauh ta? Ya, Bu. Enggak, Bu. Berapa jam kalau dari Lamongan? Mas? Berapa jam kalau dari Lamongan? Paling lama cuman sejam, Bu. Oh. Ngebut lah berarti jenengan. Aduh. Lama nanti ngebut iku, guys. Kalau memang mau ada offline ya, misalnya ya tinggal di rumah temennya, ngekos bareng gitu nggak apa-apa. Lah nek misalnya tapi PP yo saaten kok kalian. Monggo yang baru bergabung langsung mengisi absensi. Oke, lanjut. Siapa lagi ini? Dwi Sugiarto. Monggo Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Sugiarto, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Lamongan, alamat Perumahan Jati Sinda Lamongan, domisili PPS. Lamongan ya. Domisilinya tadi di mana Mas? PPS, Bu. PPS itu di mana? Arah Jalan Manyar, Bu. Terminal Oh. Bundar ke utara. Oh, alah deket ya berarti ya. Oke, berarti sekarang ini yang kira-kira jauh masih Mas siapa tadi? Mas Yusuf. Terus sekarang Raden Muhammad Minanur. Ini panggilannya siapa ini? Minan, Bu. Minan. Oh, Minan. Saya pikir panggilannya Raden. Ya emang ya. Oh gitu. Mau dipanggil Raden aja apa mau dipanggil Minan? Minan aja, monggo. Asal sekolah. Saya Raden Muhammad Minanur Rahman Al-Mubarak, asal sekolah SMA Negeri 1 Gresik. Oke. Alamat Jalan Kiai Haji Abdul Karim, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Domisilinya di Gresik, Bu. Alhamdulillah. Deket, alhamdulillah. Sekarang Listia Nur Aliza. Mana nih Listia Nur? Panggilannya siapa ini Mbak Listia Nur ini? Ada? Oke, kepental sinyal ini Mas Ian ya. Mbak Listia Nur. Muhammad Iqbal Haikal yang mana ini? Kulo, Bu, kulo. Oh, Kulo, ya. Panggilannya siapa? Iqbal apa Haikal? Panggil aja Otong, Bu. Loh, ya. Susah ngapalinnya ya. Ival aja, Bu, Ival, Bu. Iqbal. Oh, Ya. bukan Iqbal ya, tapi Iqbal ya. Oke. Ya, Bu. Asal sekolah, domisili. Asal sekolah SMA Negeri 3 Lamongan, domisilinya sama kayak Yusuf Maulana, Bu. Ini, Bu. Ini ya, di mana namanya Lamongan. Iya, Bu. Mas Yudi. Di mana sih ini Mas Yudi? Ya, saya, Bu. Ya, saya. Oke. Oh, Mas Yudi panggilannya Mas? Ya,
Biasa dipanggil Yudi. Yudi. Ya. Oke, asal. Asal sekolah SMK Negeri 1 Cerme. Oke. Domisili Kedanyang Kebomas Gresik. Oh, tadi sama ya, yang dari Cerme tadi siapa ya? Itu sama Mas Irfan. Oh iya, Mas Irfan, sama-sama Cerme. Oke. Terus Suma Ardana, ini panggilannya Mbak Suma ya, kalau nggak salah ya. Suma Ardana. Panggil Dana, Bu. Oh, panggilannya Dana. Oke, asal sekolah. Asal sekolah SMKN 1 Sedayu, Bu. Oh, Sedayu. Nah, terus tinggalnya di Gresik. Mana? Tinggalnya di Ujung Pangkah, Ketapang Ujung Pangkah. Masya Allah, jauh ya. Ujung Pangkah. Oke, terus Muhammad Firdaus, mana ini? Saya, Bu. Oke, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdaus Bagas Saputra, asal sekolah SMA Semen Gresik. Alamat saya Pekauman Gresik, dekat alun Gresik, Bu. Kalau di SMA Semen jurusannya apa aja, Mas, di sana? Hanya IPA sama IPS, Bu. Oh, IPA sama IPS saja ya? Oh. Ya, SMA Semen. Oh, gitu. Terus Adelia Ayu. Yang mana nih Adelia Ayu? Saya, Bu. Oke, Mbak Adelia. Panggilannya? Isna. Oh, Isna. Isna Ayu Adelia namanya. Oke, Mbak Isna. Dari mana? Asal sekolah? Dari Jailawas Berondong Lamongan. Lamongan. Oh. Asal sekolah SMAN 9 Berondong. Berondong ya, Mbak ya? Iya. Oh, di Pelabuhan Berondong ya berarti ya. Saya pernah itu main-main ke sana 2-3 kali. Terus Muhammad Rifki Fanani. Mana nih Rifki Fanani? Belum ada? Oke, kepental sinyal. Saya, Bu. Oh, ada. Mana ini, Mas Rifki Fanani? Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fanani Hasan. Asal sekolah SMA Muhammadiyah Gambunga. Alamat di Sembayat, Manyar, Gresik. Oh, Manyar. Deket ya berarti ya kalau Manyar ya. Do Rizky Mauludin. Nah, ini saya kenal ini, Muhammad Rizky Mauludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mauludin. Asal sekolah SMA NU 2, berdomisili di Gresik Kota. Rata-rata berarti domisili Gresik ya, bisa berarti ya kalau kuliah offline ya. Terus Bayu Bagasadewo. Ini. Sudah, Bu, tadi yang double. Oh, double. Makanya Iya. kok perasaan saya kuis manggil. Koneksi tadi, Bu. Ternyata udah terkirim. Oke. Nah, kalau ini belum ini, Yusria Latifa. Perkenalkan, nama saya Yusria Latifa, dipanggil Iva, domisili di Gresik, Bu. Oh, domisilinya di Gresik. Oke. Terus Zaidi Sultoni. Ahmad Zaidi Sultoni. Ayo. Lagi. Sudah. Oh, ini berarti ada yang double ini ya. Salsabila Putri Maulidia. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maulidia. Asal sekolah SMA Semen Gresik, domisili Gresik, Bu. SMA Semen? Iya.
Oh, ya. Nami juga sudah ya. Sudah belum ya? Saya panggil sudah ya. Tiara, Cahaya. Mbak Tiara, monggo Mbak. Yang kerudung merah ini. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara Jaya Putri. Asal sekolah SMK Negeri 1 Sidayu. Alamat rumah Gresik. Terus saya next lagi. Hanifatul Makfiroh itu beda lagi ya sama yang Mbak Iva. Beda lagi ya? Yusria Latifah ya kalau tadi ya. Kalau Hanifatul Makfiroh ini namanya panggilannya siapa ini? Monggo Mbak. Mbak. Oh, yang namanya Hanifah. Mana ini Mbak Hanifahnya nih? Ada ini wajahnya ya. Panggilannya siapa ini? Hanifatul Makfiroh ini. Teman-temannya monggo. Atul, Bu. Atul. Hanifah. Yang satu Iva, yang satu Hanifah. Ayo Mbak Hanifah, ini ada wajahnya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Ini baru dengar. Oh, ya Allah. Kecil sekali, Mbak. Panggilannya Hanifah. Asal sekolah? Sekolah PKBM Budi Luhur. Gimana? Paketnya maksudnya. Tempat paketnya di PKBM Budi Luhur. Gimana itu? Oh, daerah Surabaya. Oh, homeschooling. Geng. Berarti nggak domisili di Gresik ya, Mbak ya? Oke, ya. Berarti tadi mayoritas Gresik. Dalam? Aduh, nggak jelas, Mbak. Domisili itu sekarang tinggalnya di mana? Di mana Mbak? Nggak jelas. Di chat aja ya Lewat Mbak. chat aja, Bu. Coba nanti di chat aja ya. Mbak Hanifah. Yusuf Maulana. Ya. Hanifah Nanda, banyak sekali yang namanya Hanifah. Monggo Hanifah Nanda. Iya, Bu. Oh, oke. Panggilannya siapa, Mas? Ivan, Bu. Ivan, oke. Iva, Hanifah, Ivan. Oke. Asal sekolah? SMK PGR 1 Gresik, Bu. Oke, domisili? Gresik Kota. Gresik Kota, oke deket ya. Muhammad Idrari Riasya. Yang mana ini? Cebol pensiun itu atas nama siapa ya? Izul, Bu. Izul. Izul, Bu. Mas, nanti namanya dirubah ya. Buat akun berarti lan, Bu. Kenapa bisa kok bisa dirubah kok nanti di Zoom-nya namanya? Coba sama cari di YouTube cara merubah nama. Muhammad Indra Riasya yang mana? Apa, Bu? Muhammad Indra Riasya. Yang mana? Nggak ada. Oke. Ika Nur Fadilah. Mana Mbak Ika Nur Fadilah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ikan Kabila, asal sekolah SMK PGRI 1 Gresik, alamat Indro Kedamus Gresik. Alamatnya di Gresik juga ya? Panggilannya siapa Mbak? Kita. Oke. Suaranya betul-betul. Muhammad Tegar. Mas Tegar, mana ini Mas Tegar? Hidupnya selalu bersyukur ini. Ya, Mas Tegar. Panggilannya siapa? Amin. Amin ya, Bu. Panggilannya Tegar, Bu. Panggilannya Tegar ya, oke. Saya pikir panggilannya Amin. Saya bingung. Ya, Mas Tegar asalnya dari mana? Karanganyar, Greskot, Bu. Oke, asal sekolah? SMK PGRI 1 Gresik. Oke, sip. Rata-rata Gresik, sip. Ari? Mana Mas Ari? Ya, Bu. Silakan Mas. Nama saya Muhammad Arik Zalifunas, asal sekolah SMA Muhammadiyah 4 Sidayu. Oh, Sidayu. Domisili sekarang di Sidayu, Bu. Oke, domisili Sidayu. Mana yang pensiun tadi nih? Mas Cebol pensiun, belum absen ini. Iya. Kayaknya belum saya panggil tadi. Nama saya. Perkenalkan ada. Absen dah, Bu. Iya, absen dulu, ayo. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Azri Suari. Dari Ujung Pangka, Gresik, Bu. Ujung Pangka, Gresik. Asal sekolah SMA Kanjeng Sepuh Sidayu. Oke, ya wes. Pokoknya yang belum absen silahkan teman-teman langsung absen ya. Ini saya tunggu sampai jam perkuliahan ini selesai. Oke. Sekarang saya mau membagikan ke teman-teman apa sih yang akan kita pelajari di biokimia perikanan. Kelihatan? Slide-nya kelihatan? Masih loading, Bu. Oh, masih loading, Bu. Oke. Masih loading, Bu. Waduh, your screen sharing is pause. Kok pause ya? Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi saya itu juga kalau ngajar teman-teman kakak tingkatnya jenengan itu juga pakai Zoom, dan karena Zoom itu otomatis 40 menit mati. Jadi saya itu orang yang rajin, jadi kalau tiap kali perkuliahan biasanya saya save gitu ya, saya jadikan video YouTube supaya nanti teman-teman kalau sudah kelas nanti bisa dibuka lagi videonya, kurang apa nanti dipelajari ulang. Saya itu biasanya kayak gitu. Karena ada sistem 40 menit terputus dan ini kan kita baru pertama kali ketemu ya, otomatis saya merasa bahwa hari ini nih bakal butuh waktu yang lebih lama karena saya juga mau kenal sama teman-teman semuanya. Kemarin saya sudah ketemu sama beberapa anak saja ya, hanya 8 orang mahasiswa bimbingan saya. Jadi ya tadi sudah, oh ini bimbingan saya. Yang lainnya kan mayoritas saya masih belum kenal. Makanya tadi kata saya, mendingan saya tak buat satu akun baru aja gitu, supaya nanti ya bisa lebih lama, lebih dari 40 menit. Saya itu kalau sekali ngajar bisa 2-3 kali harus anak-anak itu ngeklik ulang Zoom-nya. Ada yang balik, ada yang enggak. Kan itu kan repot ya. Kayak gitu tuh. Ya, jadi sekarang kita belajar tentang biokimia perikanan. Sebelum saya mulai, kira-kira biokimia itu belajar tentang apa ya? Kalau menurut teman-teman, ada yang mau ini? Zat kimia dalam makhluk hidup.
Zat kimia dalam makhluk hidup. Bisa masuk terus. Ada lagi yang mau memaparkan bionya apa biokimianya? Gitu, Bu. Biologi. Biologinya. Oke. Sebentar, ini ada yang baru gabung lagi. Biasanya kalau chat itu kan terlihat dari awal, apa kalau yang baru gabung nggak bisa lihat chat sebelumnya ya? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Yang baru gabung nggak bisa lihat sebelumnya, Bu. Tuh, nggak bisa lihat, sebentar. Berarti untuk teman-teman yang tadi baru gabung, caranya ya. Ini ya, tolong kopikan chat saya tadi ya, linknya ya, supaya nanti mereka bisa ngisi absen. Kita aja ya, oke? Ya, bagi yang baru gabung ya. Tolong yang baru gabung, langsung tanya ke temennya untuk link tadi absensi itu di mana. Karena ini masih kelas awal, masih belum ada sistem absensi Spada, jadi silahkan teman-teman langsung absennya lewat Google Form tadi itu yang saya berikan. Gitu. Nanti hasil absensi yang sekarang ini siapapun yang masuk biasanya nanti saya tampilkan di presensi di Spada. Jadi nanti ada listnya gitu, namanya siapa, kemudian absensi seperti ngisi presensi biasa gitu ya. Oke. Kemudian biokimia, nanti sebelum kita belajar lebih lanjut, saya belum perkenalan ya ke teman-teman ya. Jadi nama saya Nurmaulida Safitri, alamat saya di Sidoarjo, domisili saya bisa di Sidoarjo, bisa di Gresik gitu ya, tergantung situasi. Kalau lagi ngajar, biasanya saya di Gresik itu 3 hari, 4 hari, sisanya saya di Sidoarjo. Panggilan saya Bu Nurma, karena banyak sekali yang namanya Nur ya, nanti kalau ini bingung. Jadi kalau di pertanian, Fakultas Pertanian, Bu Nurma ya cuma satu. Nanti kalau di prodi lain ada Bu Nur yang lain gitu. Jadi kalau nyari ke saya Bu Nurma Pertanian. Oke. Jadi pendidikan saya S1 saya di Universitas Brawijaya, program studinya ilmu kelautan. Dulu saya itu untuk topik skripsinya saya ambil tentang bioteknologi pangan. Jadi saya memanfaatkan senyawa aktif yang ada di rumput laut coklat. Itu saya ambil zat aktifnya dari karbohidrat, namanya fukoidan. Nah itu saya pakai untuk mengobati penyakitnya penyu. Ada yang tahu penyu? Tahu, Bu. Bedanya penyu sama kura-kura? Kalau penyu sirip. Beda, Bu. Kalau kura-kura Beda, Bu. Warnanya, Bu. Warnanya nggak tahu loh ya apa bedanya kalau kura-kura sama penyu. Penyu punya sirip, Kalau Bu. kura-kura hijau, Bu. Tempat hidupnya, Bu, habitatnya. Habitatnya ya. Kalau kura-kura apa? Kalau penyu punya sirip. Ya, penyu nggak punya kaki, Bu. Masa penyu nggak punya kaki? Ayo, nanti coba dipelajari. Penyu nggak bisa masuk ke dalam tempurungnya, Bu. Masa nggak bisa masuk? Iya, Bu. Iya, Kalau kura-kura emang bisa, Bisa, Bu. Oh iya, ya weh, coba nanti dipelajari lagi ya. Bedanya kalau kura-kura sama penyu itu apa ya, oke? Jadi saya sedikit cerita ya, kalau penyu itu teman-teman namanya hewan di laut ya, jadi secara karakteristik itu lebih rentan ya daripada hewan yang di darat. Jadi kalau penyu itu sangat mudah kena tumor. Ayo sekarang bedanya tumor sama kanker apa? Ada yang tahu nggak? Obatnya beda, Bu. Obatnya beda. Bukan, ayo bedanya tumor sama itu masih calon, Bu. Gimana? Tumor itu calonnya kanker. Tumor calonnya kanker. Masih calon. Masih kurang deket lagi. Jadi kalau tumor itu dia penonjolannya keluar. Jadi sama-sama tumor sama kanker itu sama-sama sel yang berproliferasi. Jadi proliferasi itu banyak secara signifikan gitu loh. Nah, selnya ini adalah sel-sel yang ganas, makanya dibilangkan kanker itu kan cepat ya nyebarnya karena dia sifatnya ganas bisa mempengaruhi sel yang lain. Cuman bedanya sama-sama ganas selnya ini, cuman kalau tumor itu biasanya dia muncul di luar permukaan tubuh.
gitu. Makanya kan kalau dibilang ada tumor di belakangnya telinga, berarti ada penonjolan di belakangnya telinga. Itu bisa dipotong, bisa pakai medis gitu ya, jadi dioperasi bisa, tumor itu bisa dipotong. Nah, kalau kanker juga sama, jadi ada satu area sel yang dia itu membengkak, cuman ada di dalam tubuh kita, gitu. Itu kanker sama tumor. Nah, kalau si penyu ini, karena kan kita nggak sampai neliti sampai kankernya ya, tapi lebih kepada yang terlihat. Jadi si penyu ini dia itu sangat sering kena penyakit. Namanya kalau di laut kan bakterinya kan macam-macam, virusnya kan macam-macam. Akhirnya dia juga rentan kena tumor. Jadi sering ada pembengkakan. Kalau teman-teman mungkin nanti sewaktu-waktu ya main ke daerah situ Bondo, di situ ada penangkaran penyu. Itu penyunya itu kalau yang sakit, ada yang memang sakitnya kelihatan atau apa sih namanya, paling cuma nggak mau makan gitu toh ya, tapi ada penyu-penyu yang nanti ada gumpalan gitu, entah di lehernya, entah di cangkangnya, itu adalah si apa tadi saya ngomong, tumor gitu. Nah, jadi pas saya dulu neliti S1, saya tuh nyoba bikin obat untuk mengobati tumornya si penyu pakai ekstraknya rumput laut coklat. Saya ambil karbon ekstraknya. Jadi ini nyambung sedikit sama nanti yang kita bahas. Jadi di biokimia itu adalah cabangnya itu luas, biokimia perikanan ini. Jadi bisa kita mempelajari tentang senyawa yang ada di dalam tubuh ikan secara langsung, atau biokimia ini juga mempelajari tentang bioteknologinya. Jadi misalnya kita punya rumput laut ini bisa kita manfaatkan jadi apa. Kita punya ikan gabus, oh ternyata ikan gabus pas diteliti albuminnya tinggi. Nah, albumin ini adalah zat yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Oh ternyata ikan gabus albuminnya tinggi, albuminnya ini diekstrak. Nah, itu biokimia itu kita nanti belajar tentang itu ya teman-teman. Kemudian pendidikan S2 saya itu saya dapat degree di bioteknologi FPIK Fakultas Perikanan UB dan juga di MBS Taiwan. Kemudian baik bagi yang baru bergabung silahkan untuk mengisi presensi. Presensinya linknya ada di chat, atau teman-temannya yang sudah lama bergabung boleh nanti di-share di chat link presensinya. Tuh. Kemudian sekarang ini saya sudah sertifikasi ya, jadi sertifikasi BNSP itu sertifikasi nasional untuk teknik budidaya ikan air tawar. Jadi cara-caranya untuk membudidayakan ikan air tawar itu seperti apa, insya Allah sudah sertifikasi, dan saya juga sudah sertifikasi untuk pemetaan kelautan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membutuhkan data zona potensi penangkapan ikan di satu area, nah itu saya bisa membuat petanya ya, oh kira-kira titik lokasinya ini yang tepat ini di mana, atau misalnya peta zonasi kerentanan tsunami. Nah, itu juga saya bisa memperkirakan, oh misalnya pada titik koordinat sekian, 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 ini dia rentan tsunami. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya sudah mengajar di UNMU ini sudah 2-3 tahun. Selain di UNMU, saya juga mengajar di UIN, tapi juga ini sih, cuma 1 semester pada waktu itu, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang saya sudah menetap di UNMU sudah 3 tahunan. Jadi, silakan teman-teman kita sharing lebih lanjut untuk mata kuliah ini, dan juga nanti yang bimbingan saya ya, siap-siap ketemu saya nanti tiap semester sampai semester 8 pasti ketemu sama saya. Nanti kalau IPK-nya lebih rendah ya siap-siap saya ini ya, saya ceramai gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan saya juga berharap teman-teman itu bisa apa ya, tiap semester itu selalu ada progres. Jadi pas lulus itu nggak eman. 4 tahun itu jangan dikira waktu yang bentar ya. Waktu yang lama ya. 4 tahun itu sangat cepat. Saya tahun 2010 masuk kuliah. Sekarang masih baik, monggo. Tahun 2010 saya masuk kuliah dan sekarang sudah alhamdulillah ya sudah kerja 3 tahun. Jadi saya kuliah S1 4 tahun, kuliah S2 2,5 tahun gitu. Jadi tidak ada rehatnya sama sekali. Alhamdulillah. Jadi saya harap teman-teman kita pasti nanti ada fase jatuh bangun ya. Saya katakan
Nggak mungkin orang itu nanti lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Pasti ada fase jatuh bangunnya ya, sama Gusti Allah kan kita hidup juga pasti akan dicoba gitu. Ibaratnya kalau kita banyak pekerjaan nih, apalagi sekarang ya di musim pandemi ya, ada yang sekarang sudah mohon maaf, misalnya ada yang nganggur, ada yang sudah bekerja, ada yang bekerjanya ya nggak tetap, ada yang kepala perusahaan, bahkan semua orang saat ini juga berat ya, dalam posisi yang berat gitu. Yang pengangguran ya bingung gitu harus cari kerja apa, yang pekerjaannya nggak tetap juga bingung ini gimana gitu ya pekerjaannya ini ya, kalau sewaktu-waktu dikeluarkan gimana, apalagi ada sekarang kan Omnibus Law pekerjaan itu sekarang sudah nggak ada karyawan tetap, semuanya karyawan harian, karyawan kontrak, kan tambah pusing ya, masa mau kerja seumur hidup gitu. Yang pekerjaannya sudah tetap juga bingung karena pekerjaannya numpuk banyak, bahkan yang di level manajerial yang punya perusahaan itu juga tambah bingung, karena kalau misalnya kita ini ya yang mungkin penghasilannya ya mohon maaf gitu, misalnya apa ya masih skala jutaan ya, itu kerugiannya aja sudah tinggi, apalagi mereka ini. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu sudah kerugiannya itu sudah miliaran itu. Jadi sekarang itu untuk COVID ini sebenarnya semuanya sudah terdampak, dari yang level bawah sampai level paling atas itu semuanya terdampak. Jadi jangan dianggap bahwa oh cita-cita saya pengen jadi direktur Bu, lulus dari aquaculture UMG, saya mau punya tambak berapa ratus tambak misalnya ya, terus cita-cita saya mau jadi bosnya. Jangan salah ya, bos itu meskipun cuma nanda tangan, meskipun cuma nyuruh-nyuruh, tapi tanggung jawabnya juga besar ya teman-teman. Jadi saya katakan hidup ini perjuangan di sini, ini perjuangan. Kalau mau enak ya hidup di surga gitu. Jadi selama jenengan hidup di dunia apa ya, hidup itu dianggap aja kita itu berjuang, kita itu belajar. Selama kita masih hidup, kita tuh belajar, kita tuh mempersiapkan bekal untuk menuju ke akhirat. Istirahat boleh ya, istirahat sewajarnya. Mau main game boleh, monggo. Jenengan masih maba Bu, saya juga masih baru lulus SMA, saya mau nge-game, saya mau main sama teman-teman, monggo silahkan, nggak apa-apa. Cuman juga jangan sampai terlalu jauh gitu. Jadi hidup itu ada remnya, ibarat jalannya kita kan nggak mungkin lempeng, pasti ada naik turunnya itu. Semoga ketika kita naik jangan sampai sombong. Nah, ketika kita turun juga jangan sampai down sehingga buat bangkit lagi itu susah. Itu teman-teman. Ya. Jadi dulu itu ya waktu saya kuliah S1 ini, satu angkatan saya itu totalnya 120 orang. Bayangkan 120 orang yang kuliah. Nah, itu tuh protol. Jadi lama-lama protol, bahkan sampai ada yang di DO. Saya nggak mau mahasiswa saya, meskipun nanti mungkin bukan jadi bimbingan saya ya, tapi saya nggak mau teman-teman ngalamin hal yang sama. Emang di waktunya teman-teman. Emang sekali, saya tuh pengen ya harapan saya nanti teman-teman lulus langsung bisa sesuai passionnya teman-teman lah. Nanti kami yang mengarahkan, misalnya pengen jadi guru ya kami arahkan, nanti PKL-nya ngajar di SMK, yang pengen jadi petambak ya kita arahkan untuk PKL di tempat lokasi tambak gitu ya. Kami berharap supaya nanti teman-teman ini lulus tidak bingung saya tuh mau jadi apa gitu. Dari 120 orang teman-teman saya itu protol, sisanya cuma 80. Jadi bisa dibayangkan ya, ini 40 ini kemana? Seleksi alam. Saya nggak mau sih. Harapan saya seleksinya dengan sedaun-daunnya kalian, mugi-mugi ya, karena kita kan masih punya Allah ya, masih punya, selalu ada harapan, mugi-mugi jangan sampai terlalu jauh gitu. Jangan sampai nanti males nggak ngurusi kuliah babang. Akhirnya kan waktu kita selama berapa tahun itu terbuang. Gitu nggih teman-teman nggih? Ya Bu. Ya. Nggih Bu. Kalau sama bundur ini nanti banyak banyak diceramai ya, mohon maaf ya, karena saya pengen adik-adik saya ini insya Allah saya berharap jauh lebih sukses daripada saya gitu loh. Amin. Oke.
Amin. Ya, saya tuh seneng nanti kalau misalnya gurunya bawa motor ke kampus, Rek. Terus nanti, atau gurunya jalan kaki ya. Misalnya saya nanti suatu saat nggak bawa motor, saya jalan kaki gitu ya. Terus nanti Mas Arik misalnya, Bu, ayo Bu, monggo. Saya diboncengi naik mobil gitu. Ayo Bu, mau ke kampus ya. Wah, alhamdulillah gitu kan. Berarti kan ada peningkatan ya antar generasi. Saya harapannya kayak gitu. Kalau misalnya enggak, ya enggak apa-apa. Wong dunia ini cuman sementara ya. Jangan ojo apa sih nanti lorek koncoku sing siji wis dadi iki, sing siji dadi iki, aku gak dadi apa-apa. Ya enggak apa-apa. Dinikmati aja, tiap orang ada jalannya. Tiap orang ada waktunya. Ada yang umur 25 tahun udah sukses, ada yang umur 25 tahun udah jadi pengusaha, ada yang 25 tahun sudah meninggal. Ya. Tiap orang kan punya waktunya masing-masing gitu. Oke. Biokimia. Saya ngomongnya ngelantur kemana-mana ya. Tadi Mas Cubeb. Panggilannya siapa Mas? Cubaib. Belum perkenalan ini. Sudah absen belum? Mas Cubeb. Mas Cubeb. Tes. Nggak ada? Oke, ya Allah. Kalau balik banyak komentar ya semuanya. Oke, jadi kalau biokimia, apa yang mau kita pelajari adalah kita mencoba memahami bagaimana sih biokimia ini berperan pada bidang akuakultur. Tadi saya contohkan adalah bioteknologinya ya. Jadi ketika bahan-bahan yang ada di perikanan itu bisa digunakan untuk keberlangsungan manusia maupun keberlangsungan biota yang lain, atau misalnya sama-sama ikan dijadikan tepung ikan gitu ya, itu seperti itu. Tepung ikan dijadikan pelet ke ikan, rumput laut dijadikan pelet, ikan rucah dijadikan ikan biasa dijadikan ikan rucah, dijadikan pelet juga ke ikan, itu seperti itu. Nah, terus juga kita belajar tentang proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini apa sih kaitannya dengan bidang akuakultur? Kemudian proses metabolisme, anabolisme, katabolisme, struktur lipid, karbohidrat, asam amino, dan protein. Ini kayaknya sudah belajar semua ya pas biologi ya? Iya. Waktu SMA? Iya, Bu. Belajar sejauh apa? Apa yang teman-teman tahu? Kenapa? Sejauh yang bisa dipahami. Sejauh yang bisa dipahami. Apa bedanya protein sama asam amino? Kalau asam amino itu penyusun protein. Singkatannya apa? Asam amino terus langsung protein? Enggak. Habis asam amino, apa? Terus protein. Lupa. Asam amino, peptida, protein ya. Jadi kalau asam amino itu kan ada alanin, glisin. Terus nanti teman-teman saya minta menghafalkan ya. Alanin, glisin, valin. Nah, itu dari itu kan masing-masing punya kode ya, alanin, ALA atau A, glisin, GLI atau G, valin, VAL atau V. Nah, AGV, kumpulan dari AGV, kumpulan dari beberapa asam amino ini akan membentuk peptida. Nah, berarti peptida AGV ya itu disusun atas 3 asam amino. Lah protein apa? Berarti sekumpulan dari peptida AGV dikali 10 lah itu sudah membentuk satu protein, itu gitu. Secara apa ya garis besarnya. Terus ada enzim dan kinetika enzim. Nah, kemarin kan waktu SMA belajar enzim yang ada di manusia enzim apa aja? Ada yang masih ingat? Amilase. Lipase. Ya. Nanti kita belajar lagi enzim amilase, lipase itu yang ada di ikan, gitu ya. Terus ada bioenergetika, metabolisme, karbohidrat, lipid, dan protein. Lah ini kalau siklus Krebs, transfer elektron,
Nah, ini ya, nanti kalian belajar lagi tentang itu di sini. Jadi silakan mau sekarang dipelajari terlebih dahulu, monggo silakan. Itu yang nanti kita bahas. Jadi di sini saya mengurai lebih lanjut dari pemahaman teman-teman waktu di SMA. Kita belajar lagi tentang ini. Capaian pembelajarannya apa? Paling enggak teman-teman paham prinsip-prinsip aquacultur dasar yang berhubungan dengan biokimia. Kemudian juga lingkungan akuatik, sains dan teknologi, pengembangan teknologi aquacultur. Nah, dan ini, jadi diharapkan ini adalah biokimia ini adalah mata kuliah dasar, sehingga diharapkan teman-teman ini nanti ketika ada mata kuliah lanjutan selanjutnya, setelah mata kuliah biokimia ini, saya lupa mata kuliahnya apa ya, ada mata kuliah mikrobiologi, ada mata kuliah komoditas aquacultur itu sekarang ya? Biologi komoditas aquacultur ya? Iya, Bu. Ya, Bu, pagi tadi. Pagi tadi ya, berarti itu masih dasar. Pagi, Bu. Jadi itu adalah mata kuliah dasar untuk teman-teman memahami mata kuliah atas gitu ya. Jadi ibaratnya gini, di kampus itu ada mata kuliah dasar, mata kuliah pengantar, ada mata kuliah lanjutan, ada mata kuliah yang sifatnya apa itu namanya ya? Jadi melakukan mata kuliah pengantar, lanjutan, dan mata kuliah yang sifatnya nanti penerapan. Nah, penerapan. Nah, kalau penerapan ini apa? Nanti ada di PKL, ada di skripsi, ada di KKN, itu mata kuliah penerapan. Ada mata kuliah pilihan, jadi ada 4. Mata kuliah pengantar, mata kuliah lanjutan, mata kuliah penerapan, sama mata kuliah pilihan. Nah, kalau mata kuliah dasar ini ya ini seperti biokimia, biologi komoditas air, ini mata kuliah dasar. Nanti masuk ke mata kuliah lanjutan, sehingga apa? Teman-teman harus paham dasarnya, lek dasarnya nggak kena, mata kuliah lanjutannya nanti agak bingung gitu. Terus nanti ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini fungsinya apa? Nanti ada nih di satu mata kuliah tertentu, di mata kuliah yang jenengan sukai ya, ternyata ada mata kuliah lanjutannya lagi gitu, itu di mata kuliah pilihan. Misalnya nih ya, saya kan ngajar di rekayasa desain ini misalnya, saya mengajar di rekayasa desain aquacultur. Nah, ternyata bagi teman-teman yang nanti pengen mendalami mata kuliah rekayasa desain aquacultur bisa mengambil mata kuliah pilihan, yaitu budidaya ikan hias. Nah, itu kan lebih menjurus lagi ya, itu seperti itu. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah pilihan juga sifatnya berarti kan memilih, kalian bebas mau milih yang mana. Tapi kalau sudah mata kuliah wajib yang terdiri dari mata kuliah dasar, mata kuliah apa itu namanya, mata kuliah analisis, serta mata kuliah yang nanti penerapan, itu teman-teman wajib ngambil. Gitu. Jadi ini saya harapkan teman-teman ketemu lagi sama biologi ya, jangan bosen-bosen, karena ini nanti nyambungnya ke mata kuliah di semester atas itu ada misalnya mata kuliah pengantar budidaya, nah itu nanti nyambung, atau mata kuliah manajemen air dan nutrisi pakan. Nah, jadi biokimia ini nanti nyambungnya ke nutrisi dan pakan, bagaimana pakan-pakan ini akan mempengaruhi dari kualitas ikan. Itu ya teman-teman ya. Silakan. Kalau misalnya ada mau ditanyakan boleh ditanyakan saja sepanjang perkuliahan ini, nggak harus di akhir. Oke. Jadi untuk capaian pembelajaran khusus pada mata kuliah ini, teman-teman diharapkan dapat memahami arti dan peran ilmu biokimia perikanan, ilmu biokimia terhadap kelangsungan hidup perikanan. Nah, pertemuan 34 kita akan mempelajari tentang proses metabolisme, katabolisme, anabolisme yang ada di organisme akuatik. Kalau kemarin jenengan belajar anabolisme, katabolisme yang ada di manusia, sekarang kita belajarnya di organisme akuatik, khususnya kita ambil contohnya ikan gitu ya, serta proses fotosintesis. Ada yang masih ingat bagaimana fotosintesis itu apa dirubah menjadi apa? Ada yang masih ingat? Proses fotosintesis. Ayo.
Lupa. Dari klorofil ya, Bu. Klorofil, Dari terus klorofil. Terus lupa aku, Bu. ya, jadi CO2. Kandang pokoknya. CO2 itu apa? Karbon dioksida, Bu. Karbon dioksida, Bu. H2O itu apa? Air, Bu. Air. Diberi sinar. C-nya di Berubah sini ada menjadi berapa? gula. 1 ya. 1, Bu. H-nya ada? Hanya ada 2. Ada 2. Ada 2. Gini. Nah, 6 CO2 ditambah 6 H2O. Nanti teman-teman akan belajar, sebenarnya bukan belajar sih, mengulang kembali ya. Kenapa kok di sininya 6, CO2-nya 6 di sini. Oke, kalau di sini ada 6 CO2 ditambah 6 H2O, berarti C-nya ada berapa? 6. H-nya ada 6. H-nya, ayo. H-nya ada 6. 12. 12, Bu. O-nya ada 2. Wah. 18. 18, ayo. O-nya 12. 12 tambah 6. 18, ya, 18 ya. C6 H12, oh. Nah, 18. Ya, kayak gitu ya. Oh, salah. Ditambah O2. Aduh. Bentar ya, anak-anak ya. Kegedean, gini. Ini ada 6 CO2 ditambah 6 H2O. Ini ada yang salah soalnya. Nah, ini ada CHO, ini apa? Energi ya. Ditambah O2. Nah, di sini dengan bantuan matahari. Oke. Dengan bantuan matahari, tadi kan ada klorofil. Oh, klorofil itu apa? Fitoplankton. Jadi fitoplankton akan mengubah karbon dioksida dan uap air ya. Kalau di manusia kan uap air. Kalau di perairan ya air aja gitu loh. Di perairan laut ya air aja, di kolam ya air aja. Menjadi sumber energi ditambah oksigen. 6. Sini ada 6 C-nya. Nah, C-nya berarti di sini 6. Hanya 6 kali 2, 12 ya. O-nya kita pakai yang ini, karena ini O2-nya yang ini ya. Jadi, O6. O2-nya berapa? 6 juga ya. Paham? Sampai sini? C6. Ini ya. C-nya 6. Hanya kok 12, karena ini 12. 6 kali 2, 12. O-nya 6. Karena O-nya di sini ada O1, ada yang ini langsung O2. Kan beda ya, antara O murni sama O2 ya. Kalau O3 apa, Bu? Ozon kalau O3. Kalau O nggak ada. O tok gitu ya. Oksigen itu O2. Jadi, O-nya ini kan O tok, berarti ya O ini ikut 6 ini. Nah, sekarang ini oksigen. Berapa gas oksigen yang terbentuk? Ternyata ini ya, 6O2. Nah, itu gitu. Ya, ini sekilas saja lah ya, nanti udah pusing duluan nanti. Nanti seperti itu sekilas. Jadi artinya adalah karbon dioksida ditambah air dengan bantuan sinar matahari, maka akan dirombak menjadi energi ditambah oksigen. Bu, kok jumlahnya ada 6, jumlahnya ada 12. Ini tergantung dari hasil siklus Krebs, transfer elektron, glikolisis. Nah, seperti itu. Terus apalagi kita belajar tentang sistem biologik dan pengadaan energi. Sistem sifat asam amino, ikatan peptida, sifat kinetika dan mekanisme kerja enzim, karbohidrat, lipid. Jadi
secara umum kita akan belajar 4 part ya teman-teman ya. Part yang pertama kita belajar tentang proses metabolisme. Proses metabolismenya menyangkut apa saja? Katabolisme, anabolisme, fotosintesis, energi. Itu part 1 selesai. Part 2 kita belajar tentang protein. Protein ada apa aja? Ada protein, ada asam amino, kemudian juga ada enzim. Nah, enzim ini kan juga berhubungan dengan protein ya. Terus part 3 kita belajar tentang karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Kalau teman-teman cuma tahu karbohidrat waktu SMA, maka kita akan belajar hasil turunannya dari karbohidrat. Jadi, teman-teman pernah dengar alginat? Belum. Tidak, Bu. Kitosan? Belum, Bu. Kitosan? Belum. Belum. Kayaknya dari SMK Sidayu masa nggak pernah dengar kitosan ini? Gimana ya dari SMK Sidayu? Sudah. Nah, jadi kalau yang dari SMA murni diajarinya ya yang dasar-dasar karbohidrat murni gitu ya. Paling nanti contoh dari karbohidrat pati kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita belajar di perikanan, maka kita belajar karbohidrat apa saja sih yang penting di dunia perikanan langsung. Jadi kita turunkan. Oh, contoh dari karbohidrat turunannya adalah kitosan. Ada kitin, itu contoh karbohidrat semua. Terus ada alginat, ada fukoidan. Gitu. Ini teman-teman ilmu baru ya, yang SMA ya. Nah, terus kalau misalnya nanti protein, gitu, turunannya protein masih sama sih, itu hormon, itu juga turunannya protein. Kemudian kita yang keempat adalah belajar tentang lipid. Jadi belajar tentang lemak, minyak. Kemudian kenapa sih kita belajar omega 3? Kenapa omega 3 hanya ada di ikan? Nah, nanti ini kita juga bahas ke situ. Jadi secara umum biokimia nanti kita belajar 4. Yang pertama tentang proses metabolismenya. Secara umum ikan, kemudian kita belajar tentang karbohidrat, terus kita ngutek-ngutek di lemak, dan kita ngutek-ngutek di protein dan turunannya. Gitu nggih? Nah, ini jadwal perkuliahannya. Hari ini saya hanya akan menjelaskan secara umum tentang kontrak perkuliahannya. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang konsepnya biokimia perikanan, serta sedikit tentang proses fotosintesis. Ini nanti saya masukkan ke pertemuan minggu depan. Kemudian pertemuan ketiga kita belajar tentang ini, anabolisme dan katabolisme. Apa bedanya anabolisme dan katabolisme? Ada yang tahu? Anabolisme itu pembentukan zat kompleks. Betul. Kalau katabolisme, kalau katabolisme penguraian zat kompleks. Iya, betul. Jadi nanti kita belajar konsep dasar anabolisme, pembentukan senyawa kompleks itu seperti apa dan pemecahannya seperti apa. Itu kita bahas di pertemuan ketiga. Pertemuan yang keempat kita belajar tentang sistem biologi dan energi, jadi energi dari ikan. Nah, terus ya ada CPK ini lebih kepada UTS dan UAS ya nanti. Setiap 4 pertemuan, jadi pertemuan keempat itu nanti ada kuis. Kuisnya seperti apa, Bu? Santai. Kalau kuis itu paling saya cuma pilihan ganda, nanti kalian ngisi-ngisi gitu aja. Atau soal esai jawabannya singkat. Nah, kalau sudah UTS UAS itu jawabannya ya esai ya. Jadi panjang. Biasanya kalau UTS itu pertemuan ke-8. Ini maaf ini ya. Jadi pertemuan ke-8 ini adalah UTS. Pertemuan keempat ini plus assessment. Assessment itu penilaian ya. Nah, ini penilaiannya adalah kuis. Jadi saya ingin mengetahui pemahaman teman-teman dari pertemuan 1 sampai 4 seperti apa. Kuisnya ya seperti tadi. Jadi ada pilihan ganda atau esai sedikit gitu. Bu, fungsinya kuis apa, Bu? Langsung aja di UTS. Kalau misalnya ada kuis, ini jadi teman-teman nanti materinya belajarnya ini aja. Pas UTS, paling saya keluarkan soal dari sini cuma 1. Artinya apa? Ketika nanti UTS, teman-teman sudah fokus belajar di 4 materi saja. Jadi enggak,
Kalau kalian kan waktu SMA kan belajar selama 1 semester ya wis dari awal sampai akhir ya. Ini fungsinya. Jadi kalau kuis itu dia memotong. Kalian pada saat 1 sampai 4 kalian hanya belajar kuis. Kemudian nanti untuk UTS ini di pertemuan ke-8 kalian tetap fokus sih belajar yang pertemuan 1 sampai 4 tapi nggak usah jeru-jeru. Jadi kalau saya di mata kuliah saya itu nanti untuk UTS akan saya perbanyak di pertemuan ini 5, 6, 7 itu gitu. Kemudian nanti pertemuan 9 sampai 12 ini ada kuis lagi ya, dipotong jadi biar belajarnya nggak pusing-pusing, nggak banyak nanti belajarnya. Ini ada kuis lagi. Nah, pertemuan 12 ada kuis lagi. Nanti pertemuan 16 itu adalah UAS. UAS materinya dari mana, Bu? Setelah UTS sampai akhir. Gitu ya. Jadi kalau di kami itu kalau UTS itu berarti materinya adalah sebelum awal semester sampai pertengahan. Kalau UAS itu enggak dari awal lagi, tapi langsung motong setelah UTS sampai UAS gitu. Jadi kenapa enaknya kuis? Kalau kuis itu kan berarti kalian sudah nyicil belajarnya. Nanti tinggal pas ada UTS atau UAS ya wes tinggal dipelajari yang dalam itu ya di materi ini. Materi 5, 6, 7-nya ini nanti tinggal dipelajari dalam-dalam kan ini sudah dipelajari waktu kuis. Gitu. Paham nggak sampai sini ya teman-teman ya? Sudah ngantuk? Belum. Belum. Ya, saya punya waktu masih Sudah, Bu, lumayan. sudah. Saya punya waktu 30 menit lagi loh. Saya nggak mau korupsi nih ya. Iya, Mas Irfan. Korupsi dikit. Ya, korupsi dikit. Iya, Bu. Ya, silakan. Kenapa? Soal jadwalnya ini berarti 4 bulan totalnya, Bu ya? Iya, 4 bulan. Oh, dari 1 semester itu 4 bulan? Iya, 1 semester 4 bulan. Enak ya? Oh, yaudah. Enak ya? Saya pikir 6 bulan. Enak ya? Iya, makanya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman waktu SMA, 1 semester itu kan 6 bulan ya. Jadi liburnya paling cuma seminggu, 2 minggu. Kalau di kuliahan 1 semester cuma 4 bulan, makanya kalau ada yang dulu ya, saya nggak tahu sih sekarang, cuman kalau dulu itu kuliah D3 itu bisa full, jadi 1 tahun itu 3 semester, bisa ngejar kayak gitu. Nah, cuman kalau S1, 1 semester tetap 4 bulan gitu ya, jadi liburnya gimana Bu? Ya enak, jenengan. Nanti liburan semester 1 1 bulan biasanya. Libur semester 2 biasanya 2 bulan. Biasanya ya. Jadi itu tergantung. Di jadwalnya di sini cuma 16 kali pertemuan, tapi kan kadang nanti ada molornya ya. Jadi misalnya dosennya misalnya sudah selesai nih. Ada dosen yang 16 pertemuan sudah selesai, ada dosen yang ternyata mungkin agak sibuk. Jadi agak mundur-mundur gitu loh, tapi itu enggak semuanya. Biasanya kan makanya di situ kan ada kalender akademik ya. Kalender akademik biasanya diselang nanti 2 minggu. 2 minggu itu untuk memasukkan nilai perkuliahan, juga bisa digunakan untuk kalau ada kuliah-kuliah tambahan. Tapi secara umum enak kalau kuliah itu liburnya lama, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Makanya itu kalau sudah kuliah saya bilang kan kemarin ya, mungkin untuk yang mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi yang namanya SMA sama kuliah itu sudah beda. Kalau SMA preyan ya wis preyan wis gak mikir apa-apa. Tapi kalau kuliah saya lebih menyarankan teman-teman ikut magang. Terserah mau magang kemana ya. Jadi misalnya saya kok pengen ya Bu ya magang ke Tambak misalnya, mumpung ini liburan, jadi menghabiskan waktu liburan 1 bulan nggak main Mobile Legends, nggak main Among Us, nggak nonton drama Korea, sudah habis berapa drama gitu ya. Tapi misalnya memilih untuk magang, itu silahkan, itu bisa dimanfaatkan. Oh ternyata liburan semester 2 bulan, 1 bulannya saya pakai buat magang, 1 bulannya biasanya nggak full 2 bulan sih, 1,5 bulan lah. Berarti 2 minggunya nanti saya buat rehat misalnya, itu juga bisa, itu silakan. Jadi makanya saya katakan kalau teman-teman waktu SMA itu diatur, guru itu cuman wes yang penting kamu keterima di universitas yang bagus kan paling gitu aja ya.
Yang penting tugas kamu sudah selesai. Ibaratnya kalau SMA itu sudah ada pakemannya gitu loh, lulus standarnya seperti ini. Tapi kalau kuliah, saya mengatakan teman-teman lulus kuliah itu sudah full menjadi orang yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Artinya apa? 4 tahun ini kalian itu dirancang gitu ya. Kalian merancang diri kalian sendiri, kami yang membantu mengarahkan untuk teman-teman ini sebenarnya ketika lulus mau jadi apa sih? Harapan kami jenengan nggak bingung ketika lulus saya mau nyari kerja gimana karena selama ini ngikutin arus saja. Oh ketika liburan ya wes saya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Itu kan memang, tapi itu terserah pilihannya jenengan. Oh misalnya saya pas liburan saya mau aktif bikin jurnal Bu, bikin apa blog-blog, saya aktif nge-YouTube, monggo silakan. Yang penting kan ada kegiatan. Gitu teman-teman. Jadi emang iya kalau misalnya sekolah kita harus pakai seragam, baju putih, abu-abu terus, dari pagi sampai siang, belum nanti ngerjakan tugasnya. Kalau kuliah, wis lebih, apa ya, lebih free lah ya, lebih woles lah itu jadwal kuliah tergantung dosennya, mau ngajarnya jam berapa gitu ya, jadwal kuliahnya. Pakaiannya juga terserah jenengan, ini mbak-mbaknya nih, paling yang biasanya suka baju yang lucu-lucu. Kalau SMA nggak kepikiran gitu ya, punya baju hangout yang lucu-lucu. Karena kan sekolah pakai baju yang sama ya. Kalau misalnya sudah kuliah, silahkan misalnya pengen punya baju yang lucu-lucu nggak apa-apa. Yang penting kan tetap rapi, kayak gitu aja. Oke, ya liburannya lebih lama Mas, lebih bahagia. Jadi 4 bulan selesai sudah kuliahnya. Ngoten nggih Mas Irfan ya. Ya, gimana Mas Irfan? Yang lain mungkin. Iya Bu, sudah Bu. Ya, yang lain mungkin kalau ada yang ditanyakan tentang perkuliahan juga boleh, silakan. Ini kan masih pendahuluan. Bu, kalau SMA kan seperti ini, kalau kuliah gimana ya Bu ya? Nah, itu juga boleh ditanyakan saja ke saya. Gimana? Oh iya, soal praktikumnya gimana? Oh, praktikum. Praktikumnya nanti pertengahan kuliah lah insya Allah. Jadi saya sih berharapnya nanti kan teman-teman kan mata kuliahnya kan juga banyak ya. Saya sih harapannya nanti bisa bareng sama mata kuliah yang lain yang berpraktikum juga. Jadi biar nanti yang jauh-jauh ini loh sekalian gitu ya. Datangnya nggak bolak-balik. Paling nanti ya sekitar bulan apa ini sekarang Oktober, November, Desember lah nanti praktikumnya. Insya Allah 1-2 kali praktikum sudah cukup lah. Praktikumnya nggak jauh-jauh dari teman-teman waktu praktikum biologi dulu. Bisa nggak? Jadi untuk strategi perkuliahan apa saja? Ada tatap muka, diskusi, ya ini ya bisa online, bisa offline. Nanti deh kalau skema offline-nya nanti saya pikirkan lagi. Ini juga rata-rata kan Gresik ya, dan teman-teman yang di luar domisili Gresik tadi sebagian saya tanya juga mau ya untuk datang ke Gresik ya untuk kuliah. Monggo nanti kita bisa berdiskusi secara langsung untuk tatap muka. Terus, nah ini saya rasa waktu SMA kalian sudah sering presentasi. Nanti juga kalian akan presentasi lagi. Gitu. Kemudian pemecahan masalah. Nah, untuk tugas nanti ada membuat paper maksimum 2 orang. Nanti ada judul dan topiknya. Nah, ini kalau kelompok maksimal 2 orang, bisa juga paper individu. Kemudian ada UTS dan UAS gitu ya. Jadi tugasnya tuh hanya tugas paper, jawab soal kayak gitu, terus nanti dipresentasikan, terus nanti ada UTS, ada UAS, sama praktikum. Wis gitu aja kok, nggak berat-berat kok kuliah itu ya. Oke, nah sekarang ini yang penting ya, capaian pembelajaran MK. Nah, jadi nilai kalian 100% ya. Kalau misalnya SMA nilainya 100 ya 100. Tapi kalau misalnya kuliah nilai 100 itu nanti akan dirubah sistemnya ke dalam satuan 4. Ya, jadi kalau nilainya misalnya satu mata kuliah itu full bagus itu berarti nilainya 4. Nah, itu
mencakup apa saja. Yang pertama CP1. Saya CP-nya itu adalah dari total ya, jadi enggak per materi saya ada CP-nya, tapi ini adalah masing-masing CP. Gitu. Jadi kalau presensi dan keaktifan kelas, jadi kalau di kelas misalnya teman-teman ini aktif, siapa saja namanya, itu total selama satu kegiatan perkuliahan itu maksimal 10%. Kemudian presensi ini juga teman-teman minimal itu 80% ya. Jadi maksimal teman-teman bisa datang ke kelas itu maksimal bolosnya hanya 4 kali. Gitu. Jadi Bu, bolos boleh-boleh, wong namanya manusia ya. Kita juga kadang ada gimana ya? Makanya saya bilang semua kan ada balance-nya ya. Ya ada belajar, ya ada main, ada istirahat, ada tidur, ada ngaji, ada sholat gitu ya. Jadi boleh kalau misalnya nggak masuk boleh, tapi maksimal 4 kali saja gitu. Jadi minimal teman-teman masuk 12 kali. Saran saya mending dari awal aja kalian masuk terus. Jadi supaya nanti sewaktu-waktu ada sakit atau apa nggak kehitung gitu loh. Soalnya emang kalau misalnya kalian nanti masuknya kurang dari 12 kali, itu meskipun toh kalian ngikutin UTS atau UAS, saya nggak akan bisa masukin nilai UAS. Karena di sistem kalian sudah nggak masuk lebih dari 5 kali. Gitu. Apapun nilai UAS-nya, meskipun nanti dengan UAS-nya dapat 100, tetap aja saya nggak bisa masukin di sistem. Gitu teman-teman. Tetap aja nanti nilai akhirnya E. E itu dianggap nggak kuliah. Gitu, bayangin ya, hanya karena teman-teman absennya lebih dari 4 kali sudah nggak bisa ikut UAS, kan eman. CP2 tugas perkuliahan, nah nanti semua tugas, semua presentasi saya nilainya maksimal 20% gitu. CP3 praktikum agak besar ya 30%. CP4 itu adalah nilai UTS dan UAS, itu totalnya 40%. Jadi kalau misalnya teman-teman UTS dapat 100, nilai yang saya masukkan nanti 20. UAS-nya dapat 100, nilai yang saya masukkan 20. Itu gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kalau kita SMA, ya jangan ngantuk dulu ya, saya nggak jelasin materi wes. Jadi kalau dulu waktu SMA, satu mata kuliah, satu mata pelajaran, nah ini ya, jangan bilang mapel ya teman-teman ya, matkul ya, sudah bukan mapel, matkul. Jadi kalau waktu SMA mata pelajaran matematika misalnya, oh nilainya 80 gitu ya, ya wes 80 toh. Kalau di kuliah dirubah dengan angka 4, 3,5, makanya kalau IPK-nya 4 berarti nilainya 100 semua. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya setelah ditotal yang ini presensinya dan aktifan misalnya dia maksimal 10, tugas perkuliahannya anggaplah nilainya 80 semua, berarti 18. Praktikumnya bagus 30. UTS UAS-nya dapat 140. Berarti kan 40 ditambah 30, 70 tambah 10, 80 tambah 18, 98 ya. Berarti kan nilainya 98. Nah, 98 berarti mata kuliah biokimianya nilainya A. Gitu. Terus ternyata setelah ditotal-total tadi nilainya cuma 75. Nah, 75 nih ya. Berarti kalau 75 kan masuk ke skala yang tengah. Berarti nilainya dia 3,5, berarti AB. Gitu. Begitupun yang ke bawah. Kok tadi ada nilai E, Bu? Karena itu tadi ya, saya misalnya absensinya dia kurang. Mau saya bantu kayak gimana pun, saya nggak bisa ngisi nilai UAS. Nah, otomatis dia di sistem itu otomatis langsung nilai E, teman-teman. Karena apa? Nilai UAS-nya dia nggak ada. Jadi skornya 0 sampai 45. Meskipun teman-teman kuliahnya rajin, terus bolong-bolong, ya itu tadi ya, wes tak niati aja wes. Apa aku tak di awal-awal aja aku nggak kuliah, tak pakai jatahku 1 bulan nggak masuk. Di awal wes aku nggak masuk selama 1 bulan. Ternyata 2 bulan berikutnya kalian sakit yang sampai nggak bisa kuliah atau
izin gitu ya, jadi sampai nggak bisa kuliah. Akhirnya apa? Bolongnya sampai 8. Ya wes, otomatis nilainya E. Harus ngulang di semester selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan ya untuk presensi ini. Ini ada format tugas paper dan makalah. Saya rasa juga waktu SMA kalian juga sudah punya ya, sudah pernah ngerjakan makalah ya saya rasa ya. Sudah, Bu. Ya sudahlah. Jadi ikutin format yang sudah ada. Oke, sedikit saja ya. Jadi kalau biokimia itu apa? Ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan dasar kimiawi kehidupan. Gitu. Jadi tadi siapa yang menjawab ya? Mas Raden ya tadi ya? Mas Minan? Ya, ya tadi kan biokimia. Jadi memang mempelajari tentang zat-zat kimiawi yang ada pada kehidupan gitu. Nah, kalau biokimia perikanan berarti yang kita bahas adalah ikan. Yang dipelajari itu berarti apa? Molekul-molekul atau senyawa karakteristiknya seperti apa yang dia itu saling berinteraksi sehingga menunjukkan ciri hidup. Ciri hidupnya seperti apa, Bu? Sangat terorganisir, kompleks, dan tiap komponen berfungsi spesifik. Ya, kalau hidup itu kan sel, kapan-kapan nanti saya tunjukkan ya video tentang satu sel. Jadi kehidupan dari satu sel aja ternyata begitu kompleks dan begitu teratur. Makanya kan di Islam itu juga diajarkan waktunya duhur itu dari segini sampai segini, waktunya asar jam segini sampai segini, supaya apa? Orang-orang Islam itu diharapkan menjadi orang-orang yang teratur, sama seperti sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Setiap komponen berfungsi secara spesifik, gitu ya. Jadi kalau sel kepala ya, ini kalau secara garis besar aja, sel kepala berarti ya dia adanya di kepala aja. Sel darah merah berarti dia fungsinya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berarti fungsinya ketika nanti ada sakit gitu ya, itu nanti sel darah putih yang membantu dalam proses penyembuhan luka gitu. Jadi sudah spesifik. Nah, terus mampu mengekstrak energi dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa mendapatkan energi dari lingkungan sekitarnya seperti itu, dan mampu mereplikasi diri dengan tepat dan terencana. Ya, sel darah merah, sel darah putih nggak mungkin jumlahnya satu, pasti ribuan jutaan yang ada di dalam tubuh. Sehingga ketika nanti ada satu lokasi luka, sel darah putih ini akan bereplikasi menjadi banyak sehingga mempercepat proses penyembuhan luka. Itu seperti itu. Bu, azan. Kenapa, Mas? Azan, Bu. Oh, sudah azan ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu, Oke, ada. break mawon. Putar apa ini, Bu? Kenapa? Sebentar, azan, azan. Oh, gini.
Ya, gimana bisa saya lanjutkan ya? Yes. Lanjut, Bu. Saya lanjutkan sedikit aja. Jadi kalau sedikit aja ruang lingkup biokimia, berarti kita mempelajari tentang aquakultur yang mempengaruhi dari bagaimana produksinya, sehingga yang kita pelajari adalah bagaimana sih penyebab pertumbuhan ikan yang bervariasi secara spesies, jenis kelamin, kesehatan, sejarah. Nah, terutama ini kalau misalnya pakan yang diberikan gitu ya. Terus secara spesies juga gitu. Ternyata ikan air tawar sama ikan air laut kandungan komposisi karbohidrat, protein dan lemaknya juga berbeda-beda. Secara jenis kelamin juga berbeda, kekuatan atau ketahanannya ya ikan jantan dan ikan betina itu seperti itu. Lingkungan hidup juga sama. Jadi pada saat proses handlingnya, kemudian kepadatan ikan dan metode pemberian pakan itu juga nanti mempengaruhi bagaimana pertumbuhannya ikan dalam kondisi yang sama ya. Ketika satu kolam diisi 30 ikan, yang satu kolam diisi 10 ikan aja, pemberian pakannya disesuaikan gitu ya. Itu kemungkinan ketika memang lokasinya dia sangat kecil gitu ya, ikan yang bisa tumbuh besar itu adalah ikan yang jumlahnya lebih sedikit. Karena apa? Dia punya pengaturan stresnya juga lebih tinggi sehingga si ikan ini bisa tumbuh lebih besar. Itu seperti itu. Kualitas air juga nanti akan mempengaruhi dari produksi ikan. Nah, ini yang paling penting. Komposisi pakan, formulasi pakan. Ini nanti yang kita pelajari. Kenapa sih belajar karbo, belajar protein, belajar lemak? Karena yang kita lihat nanti adalah komposisi dan formulasi pakannya terhadap aquakultur gitu. Makanya kenapa ada kondisi yang kekurangan gizi, ada kondisi yang gizinya sudah cukup. Nah, ini nanti kita lihat. Begitu nggak teman-teman? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Wes, enggak lama-lama. Monggo. Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Nggih, silakan. Berarti sudah offline, Bu? Apa online lagi kalau Online dulu saja ya Mas ya. Nanti kalau offline kita praktikum langsung. Kalau praktikum pasti offline saya. Jadi nanti ya, kalau praktikum kita offline, kalau misalnya sempat ya kita kuliah offline saja ya. Karena saya juga sering ke kampus kok. Jadi kalau teman-teman mau kuliah offline juga sebenarnya sudah ada disediakan ruangan. Cuman ya itu ya. Cuman ya itu tadi yang ada yang rumahnya di Surabaya, ada yang di Ujung Pangkah. Saya itu saat oh gitu, sampai yang Ujung Pangkah ya. Oh iya. Mas, saya biar hafal ya. Saya tuh hafal wajahnya, enggak hafal namanya. Nanti dirubah ya. Oh, nggih, Bu. Iklan. Saya Bu sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu. Iya. Jadi seperti itu. Lah ini nggak pakai baju kan? Nah, ayo. Tolong jangan kayak gini lagi ya. Kan ini kan tetap kuliah. Tetap kuliah ya, tolong. Ini kalau kena dosen lain ini wes nggak tahu loh ya ini ya saya ya. Ini karena jenengan sama saya aja masih saya tapi tolong minggu depan jangan kayak gini lagi, bisa-bisa nanti teman-teman nggak saya anggap absen gitu ya. Tolong diperhatikan kemeja, kan kemeja juga banyak, jangan pakai yang rapi lah, kayak gitu kan rapi. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup sekian, sudah cukup lelah kayaknya. Masih ada kuliah habis ini? Gimana, Mas Suki? Tadi habis benerin apa Bu? Almari Bu tadi ya, pakai baju tadi. Oke. Lah ya, nanti jangan gitu lagi ya Mas ya. Ini saya kasih tahu terutama untungnya masih perkuliahan saya ini jenengan. Ada beberapa dosen ini yang sangat tegas loh masalah kayak gini. Itu ya. Enggak apa-apa. Jadi ya. Ya, jadi seperti itu Bu. Nanti kalau memang misalnya kesepakatan saja, nanti kapan kita boleh offline monggo. Saya juga senang. Insya Allah saya nanti di kampus kok hari Rabu.
Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mohon maaf ya, jadi ini karena minggu depan kita akan membahas tentang energi dan sistem biologi, saya minta teman-teman mengerjakan selembar atau 2 lembar tentang definisi dan proses dari energi dan sistem biologi. Nggak usah banyak-banyak, selembar atau 2 lembar aja. Oke, jadi biar nanti Dikumpulkan kapan, Bu? dikumpulkan minggu depan. Oh, nggih. Nah, masih minggu depan kok dikumpulkannya, jadi sebelum perkuliahan. Oh iya, belum ada spada ya. Berarti nanti dikirim ke email saya ya, nanti saya kirimkan ke grup emailnya apa. Nggak usah banyak-banyak, yang penting bagi saya ya, saya ngasih tugas itu bukan sekedar untuk melihat kemampuannya teman-teman, tapi lebih kepada teman-teman paham apa enggak sih materinya gitu. Jadi supaya kita bisa memaksimalkan, paling enggak teman-teman sudah belajar dulu apa sih energi, apa sih sistem biologi, atau mungkin ketika nanti mengerjakan tugas ada yang nggak paham bisa ditanyakan lagi ke saya. Kita bisa diskusi nanti. Ini setiap judul 1 lembar atau 2 tugas ini 1 lembar, Bu? Terserah, sampean mau 1 lembar itu sudah ada energi dan sistem biologi juga monggo. Mau dibuat masing-masing 1 lembar terserah. Yang penting saya katakan kalau saya ngasih tugas yang penting teman-teman bisa paham. Nanti kan saya juga tahu, kalau kalian cuman kopas, kan nanti saya juga tahu, oh berarti ini pemahamannya sedikit ini, wong kopas. Tapi teman-teman misalnya mencoba memahami, terus nanti misalnya ya, dicoba dipahami, dirangkai, ada gambar, ditambahi kata-kata, kan nanti juga saya bisa menilai, oh kemampuan pemahamannya sampai sini. Gitu. Paham, G? Oke. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian. Minggu depan kita ketemu lagi, pakai Zoom lagi. Ya. Ya, Bu. Mugi-mugi saya doakan teman-teman segera ada tambahan kuota ya. Insya Allah. Apa-apa, Bu. Ya, Bu. Amin. Amin. Jadi biar ini ya kuotanya ya. Amin. Biar enggak jauh-jauh ngenetnya harus ke warung kopi gitu. Mugi-mugi insya Allah dapat tambahan kuota. Oke. Amin. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Oh ya, gini. Saya tadi ngecek ya. Ada yang ngechat ke saya. Jadi saya nggak tahu ketika saya sudah nge-share slide, itu chat itu nggak kelihatan teman-teman. Gitu. Tadi saya baca di grup. Mbak siapa tadi? Waduh, belum ke-save nomornya ya. Otong itu siapa ya? Tolong namanya jangan ini ya, teman-teman ya. Namanya sesuai nama asli jenengan itu loh. Ya Bu, maaf Bu. Sekali lagi maaf Bu saya Bu. Oh, Mas Ifal dah ini. Ya Bu. Oh, Mas Ifal, asam amino itu bagian terkecil dari struktur protein. C6H12O6 tambah 6O2. Ya benar ini Mas. Jadi gini, kenapa sih kok harus kayak gitu? Karena kan kita ini ya semua dosen dan jenengan kan kita belum ketemu secara langsung ya dengan jenengan. Jadi otomatis kami menghafalkan jenengan itu berdasarkan nama dan wajah gitu ya. Saya itu kok khawatir kalau saya pribadi gitu ya. Saya itu khawatir nanti namanya jenengan ini kan nggak jelas gitu ya. Terus jenengan itu sebenarnya aktif gitu loh. Tapi karena namanya nggak jelas atau namanya tadi sama itu tadi ya hampir sama. Nah, akhirnya karena misalnya kurang aktif di kelas, akhirnya ketuker kan eman ya. Tuh, jadi saya harap nanti kenapa sih di Zoom-nya tolong namanya sesuai dengan namanya, kemudian juga di grup WA juga sesuai namanya. Kalau bisa fotonya juga fotonya jenengan ya. Fotonya kalian sendiri biar kita tuh bisa hafal gitu loh teman-teman, mana sih ini yang aktif, mana sih yang kurang paham gitu ya. Jadi kita nanti bisa bantu, jadi pas kuliah offline itu saya nggak bingung lagi ini namanya siapa ya gitu. Paham nggak sampai sini ya teman-teman. Jadi gitu nggak Mas Ifal ya, mohon maaf memang di sini nih saya nggak bisa buka ini chat sama sekali, makanya tadi kalau ada yang gabung saya nggak bisa nge-share linknya Google gitu. Oke. Baik.
Jadi saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Makasih Bu ya. Oke, silakan Sehat selalu Bu, sehat selalu. Amin. Oke, monggo-monggo. Oke, sami-sami. Sehat selalu.